Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Menegakkan keadilan termasuk perkara yang agung. Oleh karena itu, wajib bagi seseorang mengedepankan nilai-nilai kebenaran dalam berkata dan bersikap. Salah satunya bersaksi secara jujur agar perkara dapat diputuskan dengan memenuhi unsur keadilan. Namun faktanya, bersaksi palsu pun kerap kali dapat muncul dalam kehidupan dengan berbagai tujuan untuk kepentingan salah satu pihak. Memberikan kesaksian palsu bukan hal yang sepele dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku kabarkan tentang dosa-dosa besar, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapa, perkataan dusta dan saksi palsu. Orang yang bersaksi palsu berarti ia telah bersumpah palsu. Kelak, orang yang rela bersumpah palsu untuk persaksian palsu, maka ia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas, pedoman apa yang Islam ajarkan agar bersaksi palsu tidak menempel dalam diri setiap hambanya? Adakah ancaman atau balasan bagi pelakunya? Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Harapan Mulia Bekasi. Sebuah tema yang sangat menarik sekali, insya Allah kita nanti akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru kita berkaitan dengan saksi palsu. Insya Allah tema ini akan dibahas oleh guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Manaji dan Ustadz Hilmi Firdausi. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada. Hadir juga di sini Bapak TNI dan Bapak dari Polri yang semoga terus kita semua istiqomah dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Jamaah sekalian berbahagia, ayat Al-Quran yang baru diperdengarkan oleh Tuan Qori kita, surat An-Nisa ayat 135 adalah pesan khusus Allah kepada orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Ada pesan dari Allah untuk kita berlaku adil. Dan kalaupun kau menjadi saksi, bersaksilah karena Allah. Jamaah, kita lihat apa asbabun nuzul dari ini ayat. Sebab turunnya ini ayat. Ketika baginda Rasulullah didatangi oleh dua orang yang sedang berperkara. Yang satu adalah orang miskin, yang satu adalah orang kaya. Maka Nabi kemudian karena melihat ini yang berperkara orang miskin dan orang kaya, rasa-rasanya nggak mungkin orang miskin berbuat zolim sama orang kaya. Yang ada juga banyakan yang kaya yang zolim sama yang miskin. Jamaah, tetapi kemudian dibimbing sama Allah. Jangan begitu, tetap panduannya adalah bagaimana kemudian engkau berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan au faqiran fallahu aula bihima. Walaupun yang kau hadapi itu adalah orang-orang yang miskin maupun orang yang kaya, tetap komandan utamanya adalah hukum, panglima utamanya adalah hukum. Kalau itu dijalanin, maka Allah pesan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ente jangan ngikutin hawa nafsu kalau lagi menetapkan satu hukum. Harus lihat mana kebenaran yang sesungguhnya. Ini kan negeri kita lagi rame dengan masalah yang hampir 2 bulan belum ketahuan kisah sebenarnya bagaimana. Kasus apa namanya Bu? Tuh Pak Polisi ngomong, ibu-ibu Pak Polisi. Bukan. Saya ngeri ada Pak Polisi ntar gue langsung dibendek lagi. Tapi ini udah masalah nasional. Jamaah sekalian berbahagia, masalah ini mirip-mirip diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kan sekarang banyak banget tuh BAP yang kemudian dicabut lagi, pengakuan dari satu tempat ke tempat lain, persaksian palsu. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada perihal yang Allah ceritakan mirip-mirip dengan kejadian sekarang. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kalian membunuh salah satu manusia, faddara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh. Ya namanya pengadilan dunia kan kagak enak masuk penjara. Pada takut masing-masing menyelamatkan diri. Mereka kemudian mempunyai peran bagaimana mencilakakan orang lain. Jamaah diceritain di dalam Al-Quran. Di zamannya Nabi Musa, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ente mau ngumpetin sampai di mana? Ada Allah yang akan menampakkan sesuatu yang kau sembunyikan.
Ente kira nih negara Indonesia kagak diperhatiin sama Allah. Negara Indonesia negara yang sangat mendapatkan perhatian dari Allah karena di sini disebut negeri bumi sholawat. Mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak bersalah kemudian mendapatkan kesewenang-wenangan. Makanya kita doain mudah-mudahan Polri beserta jajarannya mendapatkan bimbingan dan kekuatan. Biar masyarakat lihat bahwa hukum tetap berjalan dan kebenaran dikedepankan. Mudah-mudahan nih Pak Polisi, biar semua kita mendapatkan sebuah keadilan. Ini bentuk kepedulian kita kepada negeri ini. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Allah perlihatkan tuh, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Surat Al-Baqarah. Yang kemudian mereka disuruh menyembelih seekor sapi betina. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah suruh tuh gebuk. Itu jenazah yang udah mati dengan bagian dari tubuh badan seekor sapi betina. Hidup lagi. Kalau udah berniaga sama Allah mah Pak, Ibu, pemirsa, nggak ada yang bisa berkelit. Maka bila engkau melihat kebenaran dan pada waktunya engkau disuruh bersaksi, bila pun kau dihadapkan dengan tawaran harta dan bayaran, maka sebagai umat Nabi Muhammad kau kudu berkata yang sesungguhnya. Jangan kemudian kau bersaksi palsu. Karena akibat perbuatanmu akan membuat orang yang tidak berdosa, bersalah menjadi menderita. Waliyadzubillah. Kita lihat akhir cerita dari sebuah masalah yang berkepanjangan ini. Dan saya yakin Polri akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Biar kita tahu jamaah sekalian berbahagia, bahwa akibat mereka yang mempunyai inisiatif dan rencana busuk dengan persaksian-persaksian palsu akan dipermalukan secara nasional karena Allah murka kepada mereka yang bersaksi palsu. Emang kita kudu sabar, tungguin, doain. Ntar juga semuanya akan ketahuan. Karena bila ini menjadi contoh dan bisa terselesaikan, membuat orang lain akan kapok untuk bersaksi palsu. Iya ya, kita punya rencana. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ente punya rencana, punya makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Biar Allah jagain negeri kita dari mereka yang tidak berperi kemanusiaan dan mereka yang ingin melukai dan menodai persatuan dan kesatuan dengan merusak tatanan hukum yang sudah tertata rapi di negeri kita. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita telah diberikan contoh yang sangat konkret, yaitu dengan watak atau adab yang disebut dengan sidik terpercaya. Kita harus berani membenarkan sesuatu yang benar, bukan menyalahkan sesuatu yang benar lantaran hanya sekedar mendapatkan dunia. Karena ancaman Allah sangat berat bagi orang yang memberikan kesaksian palsu. Insya Allah Ustadz Hilmi akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang saksi palsu. Dalam segmentasi kedua ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan beberapa ayat berkaitan dengan ancaman Allah bagi siapapun yang memberikan kesaksian palsu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Guru saya yang saya cintai Ki Haji Syarif Matnaji, kita doakan beliau semoga Allah berkahi beliau, panjangkan usia dalam ketaatan dan kelak husnul khatimah, amin. Sahabat saya, rekan seperjuangan saya Ustadz Agung, semoga beliau selalu istiqomah di jalan dakwah. Para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak polisi, bapak TNI, seluruh jamaah yang luar biasa, emak-emak, Masya Allah. Banyak banget ini hari ini. Ya, alhamdulillah ngelihat Pak Ustadz. Karena Allah, Bu. Ya. Jujur banget ya. Gak mau yang palsu ya Bu ya, jujur. Masya Allah. Tadi guru kita telah menjelaskan tentang kesaksian palsu. Apa sih bahayanya saksi palsu itu? Rasul pernah mengabarkan kepada kita. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku kasih tahu, aku kabarkan tentang 3 dosa besar yang paling besar. Tuh. Sudah dosa besar paling besar. Apa yang pertama? Al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Syirik Bu. Syirik dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu dengan kehendaknya. Ibu hati-hati dengan syirik. Hari ini mungkin jarang orang nyembah berhala ya. Hari ini mungkin orang jarang nyembah patung, tapi nyembah yang lain Ibu. Nyembah suami pernah enggak? Pernah. Ibu mohon maaf. Kalau suami ibu meninggal dunia, ibu masih bisa makan enggak? Masih enggak? Masih enggak? Jadi suami ninggal ibu enggak apa-apa dong? Nah takut juga kan? Takut ditinggal suami itu sesembahan juga. Hati-hati jangan mendewa-dewakan suami. Ya, suami memang hanya perantara rezeki tapi dia bukan Tuhan. Ada suami ada enggak, ibu tetap makan. Ya, bapak, bos di kantor, hati-hati itu pun bisa jadi sesembahan baru buat bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bosnya tanggung, selesaikan rapat dulu. Big boss kita manggil, bos yang di samping bilang tunda dulu. Dan kita memilih mendengarkan bos di perusahaan kita. Itu tandingan baru bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan syirik zaman now. Ya. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga ini yang kita bahas sekarang syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nih, tadi kata beliau sedang rame sekarang saksi palsu. Pak polisi, ada orang diperiksa polisi, bla 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 bla, padahal dia ngomongnya bohong. Hati-hati. Kesaksian palsu itu Allah ancam. Yang pertama, Allah tidak akan memandang dia di akhirat dengan pandangan rahmah. Allah nggak akan kasihan sama dia Bu. Kenapa? Karena kesaksian palsu bahayanya besar. Tidak hanya pada individu dia, tapi kepada keseluruhan umat. Dengan keterangan palsunya itu bisa menyengsarakan banyak orang. Hati-hati, apalagi di pengadilan. Gara-gara saksi palsu ada orang bersalah jadi benar. Ada orang benar malah di penjara. Gara-gara saksi palsu. Ya. Termasuk mohon maaf, ada pengacara misalkan. Dia tahu tuh kliennya dia salah. Tapi karena kliennya orang kaya, bayar duit yang banyak, sehingga dia bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Mohon maaf ya Pak ya. Bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Hati-hati, kesaksiannya membela orang yang salah di pengadilan, Allah tuntut nanti di akhirat. Hati-hati, ya saksi palsu. Termasuk mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ahli maksiat, kan kadang-kadang kalau jenazah disolatkan nanya tuh imannya, apakah orang ini baik, min ahlil khair? Jangan main jawab khair aja. Cek dulu tuh orang kalau ahli maksiat, jangan antum bersaksi kepada dia. Hati-hati, nanti dituntut.
Kalau memang dia ahli maksiat, ente diem aja. Ya jangan main min ahlil khair gitu. Hati-hati dengan kesaksian palsu. Ya. Termasuk juga sumpah palsu. Nah ini mirip-mirip nih. Kalau tadi namanya syahadatuz zur, yang ini namanya yaminul ghamus, sumpah palsu. Sama dosanya. Setara dengan dosa syirik. Apa itu sumpah palsu? Orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ngelihat pejabat disumpah? Apa ada pejabat di sini? Ya. Coba pertama diangkat ya. Dia akan disumpah di bawah Al-Quran kalau orang Islam. Di bawah kitab suci, demi Allah. Saya akan menjalankan amanah ini dengan bla 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 bla. Dengan baik, tanggung jawab, amanah dan sebagainya. 3 bulan kemudian ditangkap KPK. Ada enggak yang kayak begitu? Ada enggak? Hilap. Keseringan hilapnya itu mah. Emak-emak ya. Hati-hati dengan sumpah palsu, dengan sumpah jabatan palsu. Makanya Bu, jangan biasakan kita bersumpah demi Allah itu mudah sekali. Wallahi, billahi, tallahi, hati-hati dengan demi Allah. Ya, sumpah itu hanya kalau kita sudah benar-benar kepepet, jangan dikit-dikit demi Allah jangan. Hati-hati. Ya, hati-hati, ini berat. Ya, bersumpah kalau memang ada tuduhan yang keji kepada kita, langsung demi Allah. Kalau nggak bisa juga, pakai apa tuh? Mubahalah namanya. Ya, bermubahalah. Cari yang nuntut kita, yang memfitnah kita, sama kita. Ayo, datangkan keluarganya dan keluarga saya. Kalau benar apa yang kalian fitnahkan kepada saya, tuduhkan kepada saya, silahkan laknat saya sekeluarga. Tapi kalau tidak benar apa yang kalian tuduhkan, maka laknat akan kembali kepada kalian dan keluarga. Itu Allah yang menyeru. Ya. Jadi seperti itu, hati-hati dengan sumpah palsu, dengan kesaksian palsu. Ini bisa menghancurkan semua orang. Karena itu jangan sembarang kita berbicara Bu. Ini akan akar kata dari lisan kita. Kadzab, dusta. Orang kebanyakan dusta, ujung-ujungnya bisa bersaksi palsu, ujung-ujungnya bisa bersumpah palsu. Dan celakanya Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan rahmah. Dan nanti di akhirat Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Dan dia masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya untuk melengkapi tema bahasan kita tentang saksi palsu, kami telah menyiapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan semua, bahwa itu sebenarnya sudah terjadi sehari-hari. Nah, pertanyaan saya cuma satu, karena kebanyakan orang sudah seperti itu kejadian sehari-hari. Bagaimana perspektifnya secara Islam? Maksudnya, apakah orang tersebut kita diamkan, kita tegur, atau gimana Pak Ustadz? Baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera jawab pertanyaan Bapak Ismail tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam di... Tak merusak baju favoritku? Lindungi dengan Molto baru. Teknologi revolusioner Ultra Care-nya melindungi serat pakaian. Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum. Molto baru, perlindungan tahan lama untuk pakaian.
Walimur Taruna Indonesia, Walimur beragam coraknya, Walimur sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Walimur Taruna Indonesia, Walimur tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Walimur Taruna Indonesia, Walimur beragam coraknya, Walimur sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Walimur Taruna Indonesia, Walimur tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal, yakin. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Dalam Islam, Rasulullah SAW pun punya banyak pekerja. Begitu diperlakukan dengan baik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang harus diperhatikan, asisten rumah tangga perempuan khususnya, kalau masuk ke dalam rumah, maka dia adalah orang asing. Meskipun kita berpikir nggak mungkin, tapi segala sesuatu bisalah mungkin. Kenapa? Karena Shelton lebih pinter daripada kita. Assalamualaikum Bunda di TV One. Walimur Taruna Indonesia, Walimur beragam coraknya, Walimur sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Walimur Taruna Indonesia, Walimur tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan aku yang mengangkat tema berkaitan dengan saksi palsu. Kiai Sarif akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ismail, kami ulangi intinya, apa yang harus dilakukan ketika kita menyaksikan kesaksian palsu? Kiai. Baik, terima kasih Pak Ismail. Semua yang bersifat kepalsuan pasti menyakitkan. Nggak enak banget ibu diberikan cinta palsu. Enak apa kagak?
dibeliin emas sama lakinya 10 gram, emasnya palsu. Pokoknya semua yang palsu pasti menyakitkan. Dan saksi palsu adalah dia bagian dari dosa-dosa yang besar. Yang besar dari yang besar gitu, dosa-dosa besar. Lalu bagaimana kita menyikapi kalau menghadapi orang-orang yang bersaksi palsu? Maka tugas mulia dari Allah yang diberikan kepada kita termaktub dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini kan termasuk perbuatan mungkar, perbuatan yang keji. Maka bagi mereka yang berkecimpung dalam hal berhadapan dengan orang-orang bersaksi palsu, ente kudu punya kekuatan untuk berjuang di jalan Allah mencegah kemungkaran. Berabe nih kalau orang saksi palsu. Orang yang benar jadi kena akibat daripada orang yang bersaksi palsu. Makanya buat para penegak hukum ya, Bapak polisi dan semua yang menjadi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah, kalau ketemu sama orang yang bersaksi palsu, jangan pakai dikasih ampun. Ini orang yang paling jahat di permukaan bumi. Kenapa? Karena mereka akan melimpahkan satu dosa, satu kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Potensi khianat ada pada orang yang bersaksi palsu. Hati-hati. Kalau sekarang saudaranya dikhianati, jangan-jangan nanti negerinya dikhianati. Karena jemaah kita cukup mendapatkan pelajaran dari peristiwa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Nabi berpesan akan datang satu zaman di mana akan bermunculan para pendusta. Jadi kalau kita ngadepin ada orang yang bersaksi palsu, tegas kita harus berkata bahwa cari sampai kebenaran itu dapat. Jangan kemudian dipercaya lagi orang itu bersaksi. Cuman kan kadang aneh, udah bohong sekali masih aja dikasih kesempatan. Udah bohong di sini, enggak di sini kejadiannya di sono. Orang kalau udah sekali punya potensi bohong, bila dia tidak bertaubat akan berdusta dengan dusta-dusta yang lain buat menutupi kedustaan yang telah dia lakukan. Jadi jamaah dan Mas Agung khususnya, kita kadang-kadang banyak kedapatan orang yang goyang, dia punya keteguhan dalam memegang kebenaran. Kalau udah diadu berhadapan sama urusan dunia, disogok, dikasih, disuap, udah akhirnya dia jadi pelok. Jadi nggak jelas ngomong tentang kebenaran. Padahal engkau bersekongkol dengan seorang yang melakukan kedustaan, maka engkau mendapatkan dosa sama seperti melakukannya, waliyadzubillah. Nah Kiai, kalau kita perhatikan seringkali kita justru bersikap takut ketika memberikan kesaksian yang benar. Karena ancamannya bukan sekedar personal tetapi keluarga. Akhirnya mengambil level iman yang paling rendah. Dia diam tetapi mengingkari. Mohon pendapatnya Kiai. Ya memang ini salah satu bentuk kasih sayang baginda Rasulullah. Jadi pada saat engkau tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran dengan sebab apapun, maka minimal hatimu menolak untuk itu. Tapi kita memberikan stressing kepada mereka penegak hukum yang mereka dipayungi oleh payung hukum dan dibungkus dengan sebuah semangat undang-undang untuk menegakkan kebenaran. Ini yang ingin kita suarakan. Kalau memang kemudian beresiko kepada seseorang, karena ini terjadi di masa Rasulullah. Seorang sahabat yang dia kemudian berkata sesuatu tapi di hatinya demi untuk menyelamatkan, maka itu dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Tetapi kalau mereka kemudian punya wewenang untuk itu, dari mimbar mulia ini saya ingin menyuarakan, sampaikan kebenaran karena rakyat Indonesia pasti mencintai kebenaran dan kejujuran. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan Ibu Nurjana yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Al-Kausar. Ustadz, saya ingin bertanya, tadi mungkin sudah Ustadz jelaskan sedikit. Ketika kita ingin bersaksi tapi ada suatu tekanan, ancaman
yang tadi disebutkan seperti contohnya keluarga, apakah yang harus kita lakukan dan apakah hukum dalam fikihnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada kaitan dengan yang pertama tadi. Ada rasa takut di sini, Kiai. Betul, dulu Rasulullah SAW ketika ada seorang ditekan karena keselamatannya terancam, karena keluarganya terancam, maka diperbolehkan mengatakan yang mengingkari hatinya. Sebenarnya apa yang dia katakan itu enggak pas, tapi kalau dia enggak ngomong begitu, itu bisa dizolimi dengan orang lain. Boleh. Namun secara umum hari ini ketika ada orang yang mengintervensi sedemikian rupa, dilihat dulu, hari kita negara hukum hari ini. Ya, Ibu ya, ada orang mengintervensi kita untuk bersaksi palsu, laporkan saja kepada aparat. Insya Allah ya Pak Polisi ya, Pak TNI semuanya di sini, kita masih mencintai kebenaran. Apalagi sekarang era sosial media, ini yang lebih mudah. Ketika ibu mengadu kepada aparat mungkin tidak didengarkan misalkan, ya karena ibu mungkin bukan siapa-siapa, maka kita punya the power of social media. Dan hari ini banyak orang mengungkapkan curhatannya, kegelisahannya, sebagainya di sosial media. Dan ketika itu viral, ketika itu booming, maka akan lebih mudah untuk menggiring opini masyarakat. Jadi intinya bahwa tetap statusnya adalah kulil haq walau kana murran. Ya, katakan walaupun benar itu pahit, menyakitkan buat kita, katakan sejujurnya, jangan dibolak-balikan fakta. Ya, itu in case ya dalam sebuah kondisi memang silahkan kalau memang terjepit sama sekali. Namun kalau Indonesia ini insya Allah Bu ya, ibu laporkan saja, ibu katakan yang sejujurnya ya. Insya Allah Bu, banyak yang masih mencintai kebenaran. Contoh kasus yang terjadi hari ini, ya kan? Dulu bagaimana kan ada report awal-awal sedemikian rupa, hampir semua orang percaya, tiba-tiba ada yang berani speak up. Dan ternyata publik di Indonesia lebih mencintai kebenaran. Demikian ya Bu. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi dan bukan sekedar kita alami, tapi khususnya di banyak negara, bahwa seringkali hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lantas kita harus bersandar kepada apa? Di Indonesia katanya hukum menjadi panglima, itu ya jargonnya ya. Namun yang terjadi ya hukum tidak menjadi panglima, bahkan kalau saya lihat politik masa menjadi panglima hari ini. Ya. Jadi jangan aneh kalau ada hukum itu kepada para pejabat ya berlaku tumpul, tapi kepada rakyat bawah itu semau-maunya. Mohon maaf, ada yang ramai kemarin. Kalau rakyat biasa, ibu-ibu mau dia punya balita, mau dia menyusui, kalau dia bersalah tetap di penjara. Tapi ketika ada pejabat, istri pejabat, punya power dan sebagainya, ada dalih kemanusiaan. Nah, betul ya, hukum itu hanya tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya minimal kita hari ini tetap menyuarakan kebenaran Mas Agung ya. Nah inilah saya bilang tadi, kekuatan sosial media itu sangat penting. Kita viralkan yang seperti ini, bahwa di negeri ini ternyata yang katanya hukum jadi panglima itu masih banyak pengingkaran terhadap kebenaran. Ya. Indonesia ya yang rakyatnya mayoritas muslim pasti secara fitrahnya itu nggak mau jika itu terjadi. Kecuali memang orang yang sudah bejat. Ya. Kalau kita insya Allah kalau memang ada sesuatu yang tidak adil kita akan geram Mas Agung. Kemarin saya baca kisah-kisah kumpulan ibu-ibu yang membawa balitanya ke penjara, menyusui di penjara. Masya Allah tergugah hati kita. Tapi dengan alasan yang sama kemanusiaan, yang lain dibiarkan begitu saja. Ya. Ini menjadi sebuah presiden buruk ya Bapak Polisi, Bapak TNI semuanya. Jangan sampai yang terjadi lagi ya. Pokoknya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri ini Allah turunkan para pemimpin yang adil, aparat-aparat yang adil, yang berpegang kepada kebenaran, menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kiai Syarif kalau kita perhatikan ketika hukum tidak mampu mengakomodir keadilan, akhirnya masyarakat menyerah dan melakukan pembiaran. Tapi jangan lupa bahwa pembiaran justru mengundang azab Allah. Yang terkena bukan saja orang yang melakukan kejahatan, tetapi orang yang tidak melakukan kejahatan, Kiai. Iya, bahkan Nabi telah memberikan sinyal kuat, hancur negara. Bila kemudian engkau mempunyai hukum yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jauh sebelum itu Nabi sudah berpesan bahwa ada kaum yang Allah binasakan dari lantaran mereka idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihimul hadda. Apabila yang mencuri adalah orang yang mempunyai kedudukan, mereka biarin antepin, biarin dulu cari akal.
kemudian mencari berusaha untuk menutup-nutupi. Cuma buat kasus yang ada di negara kita, karena negara kita ini negara keramat ya, Allah tolongin gitu. Biar kita kagak tahu, akhirnya jadi ketahuan. Tapi kalau dibiarkan, tadi yang disampaikan oleh Mas Agung bahwa akan menyasar semua orang. Maka kita berdoa, kita berharap betul, kita dukung, kita doain. Bahwa masih banyak pemimpin dan pejabat kita yang mereka takut kepada Allah. Karena bila tidak ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang disebut sebagai panglima tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia, hancur nih negara. Itu sabda Nabi, akan hancur. Karena yang kuat akan berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Itulah kemudian hadir hukum sebagai panglima di negeri ini. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Mas Agung akan menjadi sebuah kenyataan bila kita tidak berbenah untuk memberikan ketajaman. Itu pisau yang dia ke bawah dalam hukum, dia tajam ke atas, dia kudunya lebih tajam. Kudunya lebih tajam. Ente kan pemimpin kagak pantes, lagi berbuat zalim sama rakyat. Ente kan yang milih, yang biayain rakyat dari uang pajak. Terus kenapa ente jahat sama rakyat? Kalau ente bikin salah, hukumannya kudunya 2 kali lipat. Kudunya lebih tajam ke atas dibanding ke bawah. Kudunya. Gitu. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya. Haji Tahrudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin afwan, apakah boleh kesaksian palsu dalam kebaikan untuk keluarga? Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tahrudin, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema kesaksian palsu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ustadz Hilmi dari Bapak Tahrudin, kesaksian palsu demi keluarga. Ada 3 dusta yang diperbolehkan dalam agama kita. Yang pertama dusta dalam peperangan. Yang kedua dusta antara suami kepada istrinya. Yang ketiga dusta untuk mendamaikan sebuah perselisihan, Mas Agung. Yang pertama, dusta dalam peperangan. Ya, kata Rasulullah SAW, perang itu tipu daya. Jadi kalau kita sedang perang membela agama, ada musuh bertanya, di mana pasukan muslim itu? Jangan jujur jawabnya. Oh, ke sana naik. Oh, diserang, jangan. Kita boleh berdusta untuk mengelabui musuh. Dusta dalam peperangan diperbolehkan. Yang kedua, dustanya suami untuk menyenangkan istrinya. Ini mungkin pertanyaan Bapak seperti itu. Boleh sekali. Bahkan dianjurkan Rasulullah SAW, Bapak kalau ibu nggak bisa masak, jangan jujur. Masak sayur asem, asem enggak, asin iya. Makanya perkataannya begini Pak, Masya Allah istriku, aku tidak pernah memakan masakan seperti ini. Ya, nggak nyela juga, tapi emang kita nggak pernah makan seperti ini, gitu ya. Ya. Rasulullah SAW pernah melakukan itu dengan Masya Allah akhlak yang luar biasa, Bapak sekalian. Rasulullah itu ketika pulang berdakwah, beliau selalu disuguhi semacam teh manis ya, minuman manis oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika beliau meminum teh manis itu, beliau pasti akan menyisakan sebagian untuk Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah pulang berdakwah, beliau menghabiskan semua teh manisnya. Aisyah itu agak suka ngambek Bu, karena bungsu, masih kecil sekali usianya. Ya, ketika itu beliau ngambek, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sisakan air di gelas ini? Dia Rasulullah nggak mau bicara Bu. Dengan bersungut-sungut mukanya diambil Aisyah radhiyallahu anha, ada sisa sedikit diminum sama Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata itu air isinya garam. Rasul diam saja. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyampaikan bahwa ini air garam kok malah dihabisin? Kata beliau,
kalau manis aku akan membagi dengan istriku. Kalau asin biar ku tanggung sendiri. Begitu. Pak, begitu Pak. Kalau asin telan sendiri Pak. Kalau manis bagi sama bini. Ini mah kebalik. Ibu-ibu nanti bikin yang asin Ustadz ya. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi gitu boleh berbohong untuk menyenangkan pasangan kita. Ibu juga bilang, Bapak tampang gitu Masya Allah Pak, ganteng banget dari ini. Ya, kalau bukan ibu siapa yang muji? Ya, dibanding dipuji cewek lain, mending sama istri. Gitu ya, berbohong untuk menyenangkan pasangan itu diperbolehkan. Yang ketiga, berbohong untuk menyelesaikan sebuah pertikaian. Demikian ya Bapak, terima kasih. Jadi ada konteks siasah di sini, strategi begitu Ustadz ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Muamalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah, adakah adab dalam dunia ini bagi para saksi palsu? Ataupun nanti di akhirat adakah siksaan nanti di akhirat? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, berkaitan dengan azab ini Kiai. Dalam surat Al-Hajj, Allah perintahkan secara khusus untuk meninggalkan sebuah persaksian palsu, perkataan dusta. Wajtanibu qaul az-zur. Apa yang disebut dengan az-zur, maka kullu ma ada al-haqqa, segala sesuatu yang dia bertolak belakang dengan kebenaran, itu disebut az-zur. Batilun, kadzibun, dusta juga. Lah, kalau dia disebut adalah dosa besar dari rangkaian dosa-dosa besar, maka berlakulah banyak betul ayat Al-Quran bercerita tentang mereka yang bersaksi palsu secara menyeluruh karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, enggak dijalanin perintah Allah. Gara-gara takut sama pimpinannya, gara-gara disuap dengan uang yang enggak seberapa. Dia lebih berani memilih itu daripada kemudian menghindar karena takut kepada Allah. Maka hati-hati, kata Allah, yang pantas buat mereka cuma api neraka. Dan lebih cilakanya lagi, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya. Orang-orang yang berkata dusta, bersaksi palsu, pasti orang munafik. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia paling dasar, paling bawah. Kenapa? Karena mereka menyusahkan orang yang tidak bersalah dari lantaran persaksiannya. Dia hanya mengambil keuntungan sendiri, pasti ada motifnya. Dia pasti dapat iming-iming sehingga bersaksi palsu. Ente senang sesaat, tapi bakalnya menderita sepanjang waktu. Ente membiarkan ada seorang ayah, seorang ibu yang menangis karena anaknya. Gara-gara saksi palsu yang kau ucapkan menjadi terhukum terpidana. Belum lagi janji ancaman dari baginda Rasulullah ketika Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Kau tahu nggak orang yang bangkrut kelak di yaumil qiyamah? Orang-orang yang datang mereka dengan amal kebaikan tapi kemudian dituntut dari lantaran mereka berbuat zalim pada manusia pada saat di dunia. Cuman nggak ada yang bisa ngebales. Ente kalaupun lolos di dunia, bakalan waktunya mereka yang ente zolimi akan menuntut nanti di yaumil qiyamah. Disebut pengadilan paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, kita berharap betul negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah, supaya mereka bisa menegakkan kebenaran, memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yang disebut dengan berlaku adil. Kita nggak boleh putus asa. Di negeri kita ini 250 juta rakyatnya, masih banyakkan yang takut sama Allah dibanding mereka yang menciderai hukum di negeri ini. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang paham dengan apa yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak berani dia, nggak berani. Saya pernah ketemu
Ini jamaah haji saya ini Mas Agung. Dia bilang, Ustadz ada duit 850 juta di atas meja saya. Cuman pengen sekedar berubah doang tuh pasal. Saya nggak mau. Karena saya takut sama Allah. Itu duit nggak seberapa dibanding saya harus direndam di api neraka. Waliyadzubillah. Tapi fakta orang-orang jujur di negeri ini kelewat banyak, itu mah segelintir doang. Makanya mau dibersihin dari Kepolisian Republik Indonesia supaya lahirlah mereka para bintang yang mereka sadar bintang itu diletakkan oleh Tuhan yang Maha Rahman. Pertanggungjawaban mereka kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Nah, Kiai, kalau kita lebarkan pada level hikmah, ketika sebuah komunitas banyak dihuni oleh orang-orang jahat, salah satunya adalah banyak yang memberikan kesaksian palsu, sedangkan sebagian orang beriman ada di situ. Artinya apakah Allah memang memberikan pelajaran untuk membiarkan kejahatan terjadi sebagai pelajaran bagi kita, atau memang kita lemah dalam menghadapi kejahatan ini, Kiai? Hadis yang tadi adalah perintah dari baginda Rasulullah, ini disampaikan oleh Kiai Hilmi. Qulil haqqa walau kana murran. Ente kudunya berkata yang hak. Jangan diem, apalagi mengkhianati negeri ini. Ente walaupun mati sebagai pejuang buat negeri ini. Dan ente mati di jalan Allah. Kan orang-orang, para TNI, para polisi, orang-orang yang tidak pernah takut dengan mati. Karena mereka bahkan melewati pendidikan yang melampaui batas manusia rata-rata. Udah biasa tuh, sama pelor mah udah biasa tuh. Yang namanya latihan perang. Karena mereka garda terdepan buat jagain negeri ini. Nggak mungkin mereka kalau kemudian pendidikan pada saat mereka di militer maupun di polisi, kemudian terbawa masuk ke dalam jiwa dan raga mereka. Mereka adalah orang yang tidak akan pernah mengkhianati negeri ini. Karena mereka adalah orang-orang terbaik di negeri ini. Yang akan membawa kedamaian buat negeri ini. Nah, kalau ada oknum, ya kelarin tuh oknumnya, beresin. Karena sesungguhnya pendidikan, apa namanya Pak, Sabta Marga apa Pak namanya. Pokoknya yang pendidikan yang mereka rela menumpahkan jiwa dan raga buat negeri ini. Apalagi buat agama. Jadi mereka harus berkata yang benar. Apalagi kalau kemudian berbicara untuk kepentingan orang banyak. Saya yakin mereka adalah orang-orang terbaik. Bila kemudian ada orang yang kagak baik ke bawah, ya namanya manusiawi. Makanya sekarang waktunya untuk menyingkirkan kebatilan dari negeri ini. Dengan mereka orang-orang yang cinta kepada Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Ustadz Hilmi masih ada sedikit waktu. Kita sering menghadapi dalam kondisi tekanan di mana kita harus bersaksi palsu oleh atasan. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran, kita dipecat. Akhirnya kita tidak punya pekerjaan. Nah, artinya ekonomi ini kan butuh life adjustment, penyesuaian hidup yang tidak sesederhana kita katakan. Ustadz, bagaimana ketika kita menghadapi kondisi seperti ini? Kebenaran pasti memiliki resiko, Mas Agung. Ya. Jika kita menutupi kebenaran dengan alasan demi perut kita sendiri, demi ekonomi, mungkin perut kita akan selamat, ekonomi kita selamat, tapi betapa banyak orang yang akan terzolimi oleh gara-gara kita menutupi kebenaran itu. Ya. Orang akan mengenal dia, walaupun mohon maaf dia miskin, dia tidak mampu, ekonominya compang-camping, gara-gara dia berkata benar, orang akan mengenalnya sebagai pahlawan. Dibanding dia ekonominya selamat, rumah tangganya selamat, orang akan mengenal dia sebagai pecundang dan pengkhianat bangsa. Amar ma'ruf, nahi mungkar memang memiliki resiko yang besar. Karena itu hanya orang-orang pilihan yang berani mengembannya. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi, dan selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Wawan. Silakan Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para narasumber. Mungkin izin pertanyaan saya singkat saja. Apa yang dilakukan ketika kita melakukan kesalahan, melakukan sumpah palsu, apakah cukup kita dengan menebus, menyantuni, memberi makan 10 fuqara wal masakin? Mungkin itu pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaan menarik, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kita lanjutkan lagi tema bahasan kita tentang kesaksian palsu, dan Ustadz Hilmi akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wawan yang intinya adalah bagaimanakah cara penebusan dosa bagi kita yang terlanjur melakukan kesalahan memberikan kesaksian palsu. Tafadhol. Seseorang yang telah berdosa memberikan kesaksian palsu, maka dia harus bertaubat
Karena ketika dia meninggal dunia dan dia belum bertaubat, maka dia masuk neraka khalidina fiha abada. Ya, bertaubat. Bagaimana cara bertaubatnya? Yang pertama, istighfar, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Tapi tidak cukup. Dalam hidup kita ini ada dua ya, ada hubungan vertikal, hubungan horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas. Ketika kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sederhana. Cukup istighfar, mohon ampun, insyaallah innallaha tawwabur rahim. Namun konteks ini itu kesaksian palsu ada hubungannya dengan manusia. Jadi tidak sekedar cukup dengan bertaubat, berjanji tidak mengulangi dan menyesalinya. Namun yang paling utama adalah meminta maaf kepada orang-orang yang terzolimi akibat kesaksian kita. Dan itu jauh lebih berat sebenarnya. Karena entah berapa banyak orang yang telah terzolimi gara-gara kita ngomong dusta. Ya, kebayang kalau Anda bersaksi palsu di hadapan seluruh rakyat Indonesia, maka antum harus minta maaf satu-satu. Karena nanti di akhirat, seseorang bersaksi palsu satu negara, maka orang-orang tersebut akan menuntut Anda. Dan Anda menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Makanya hati-hati berbuat dosa kepada manusia, apalagi yang sifatnya itu global. Efek kerusakannya itu lebih luas dibanding kesalahan individu kita. Nah, Ustadz Hilmi sebagai penggiat media sosial yang begitu banyak menghadapi the lover and the haters begitu ya. Artinya kan ada istilah jejak digital. Bagaimana ketika kita melakukan penulisan kesaksian palsu dan itu dibaca oleh seluruh orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini kan mustahil kita melakukan maaf secara berjamaah, itu mustahil kan. Ada yang memaafkan, ada yang tidak memaafkan. Bagaimanakah solusinya? Kalau kata netizen, jejak digital itu kejam, Jenderal. Ya. Hari ini makanya kalau antum mau jadi pejabat, sudah hapus-hapusin itu semua yang buruk-buruk. Karena khawatir nanti diungkap lagi. Nah, ketika dulu antum pernah bersaksi palsu Mas Agung ya, dan sadar taubat, bagaimana cara melakukannya? Ya tadi taubatan nasuha, minta maaf kan nggak mungkin satu-satu. Karena Anda membuat kesalahannya di sosial media, maka Anda harus membuat status pun minta maaf di sosial media. Sampaikan, dear netizen. Dulu aku pernah berkata ini, semua perkataanku adalah dusta. Mohon dibukakan pintu maaf. Bagi yang memaafkan, alhamdulillah. Bagi yang tidak memaafkan, bukan urusan saya. Seenggaknya kewajiban saya telah selesai. Dan di akhirat nanti tetap ada perhitungan yang maha adil begitu ya Mas. Makanya berhati-hatilah berbuat dosa kepada manusia. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Widya yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama Ustadz saya udah dengar betapa kejamnya kesaksian palsu dan sangat dahsyatnya kesaksian palsu. Dan memang tombak yang paling tertajam adalah tombak hukum di Indonesia. Tapi memang semuanya penuh dengan kepalsuan. Yang saya akan tanyakan karena saya sangat cinta dengan Indonesia. Agar Indonesia ini damai, damai Indonesiaku. Doa apa yang paling mustajab agar seluruh rakyat Indonesia ini tidak selalu bersaksi dengan kepalsuan, yaitu saksi palsu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan damai Indonesiaku ini. Ini bila keluar darah dari tubuh ibu ini, saya duga akan membentuk bendera merah putih. Emang harus begitu Bu, kita harus mempunyai jiwa mencintai untuk negeri kita. Pejuang-pejuang kita dulu telah merebut kemerdekaan ini dari tangan penjajah. Dan mereka melewati masa-masa perih, masa-masa duka. Masa-masa yang bahkan mereka harus terpisah dengan keluarga, dengan sistem perang gerilya. Tapi mereka lakukan demi merebut kemerdekaan di negeri ini. Lalu sekarang kita disuguhkan dengan orang-orang yang mereka seharusnya merawat kemerdekaan ini justru mendatangkan kemadharatan dan berkhianat. Maka pada saat kita sebagai rakyat Indonesia tentunya kita tidak bisa menyentuh mereka. Tetapi ada orang-orang yang Allah kirim akan menyelamatkan negeri ini. Seperti dulu Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah. Saya yakin betul. Nah tugas kita adalah kita berdoa. Bagaimana kemudian doanya? Pakai bahasa Indonesia aja juga boleh. Doain pemimpin-pemimpin kita supaya mereka selalu dalam bimbingan Allah.
Pakai bahasa Indonesia, ya Allah, selamatkan kepolisian di negeri ini ya Allah. Doain habis sholat tahajud, biar kepolisian ini dipimpin oleh orang-orang yang mereka akan menegakkan hukum. Ya Allah, bila ada yang ingin mencelakai kepolisian Republik Indonesia, ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Oh, kita berdoa kekuatan kita, dan itu tajam. Ad-du'a silahul mu'min. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan kejadian yang sekarang akhirnya menjadi viral dan menjadi sebuah isu yang tren sudah lama. Jangan-jangan lantaran ada doa-doa dari putra-putri bangsa ini yang menginginkan tetap terjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka itu kalau buat kita orang yang beragama Islam, ya kita akan mempunyai panduan banyak doa. Dengan doa baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos. Itu kan dulu yang buat senjata merebut kemerdekaan dari penjajah. Kita nggak punya senjata bedil seperti mereka. Tapi dengan bambu runcing kita akan dengarkan kisah banyak pejuang Islam. Yang itu bambu runcing diajak untuk didoakan oleh para santri. Sehingga dia punya kekuatan melebihi apapun, kekuatan doa. Jadi kalau ditanya apa doanya, doa apa saja. Kalau dalam dunia santri sih ada namanya Hizib Sakron, ada namanya Hizib Nasor. Tapi buat secara umum doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah tolongin Indonesia. Ya Allah selamatkan Indonesia. Yang zalim, yang jahat hancurkan ya Allah. Kenapa? Karena kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Biar nanti kemudian Allah yang mantesin apa yang harus terjadi buat Indonesia. Tapi selagi kita banyak pengajian majelis taklim, saya hakul yakin negara Indonesia adalah negara yang akan terus diberkahi oleh Allah. Nah, Kiai, kalau kita kaitkan dengan firman Allah yang sangat tegas sekali, wa makaru wa makarallah. Lantas kita seringkali tidak sabar untuk menantikan solusi dari Allah. Akhirnya kita melakukan, ya sudahlah biarkan terjadi gitu loh. Seperti tadi, doa-doa orang yang terdolimi ternyata sedikit demi sedikit terbuka. Nah, coba kalau kita kaitkan dengan ini seperti apa, Kiai? Ya, maka itulah dalam adab berdoa kita tidak boleh menjadi orang yang berputus asa. Kalau bahasa Imam Hasan Al-Basri, kadang-kadang orang banyak berdoa kemudian setelah itu ditarik lagi doanya. Bagaimana maksudnya ditarik lagi doanya? Ente kagak yakin dengan doanya. Berdoa aja, ntar juga Allah pilihin pemimpin-pemimpin kita yang tegas. Yang akan berkata kebenaran, mereka tidak terpengaruh dengan ancaman intimidasi. Karena jiwa mereka telah didedikasikan buat tanah tumpah darah Indonesia. Jadi mereka akan menjadi orang-orang yang berkata hak. Saya yakin itu, tapi nyerah tuh nggak boleh, hopeless ya, nggak boleh, putus asa nggak boleh. Jamaah sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan pada kajian sebelumnya. Itu yang namanya Fir'aun, musuh durhaka, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi dia tahu jalan keluar ketika dapatkan musibah. Dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong mintakan doa pertolongan supaya Allah menghilangkan siksaan ini. Fir'aun yang durhaka sama Allah, percaya giliran susah, minta tolongnya kepada Allah. Apalagi kita, negara yang mayoritas muslim, kita angkat tangan kita bareng-bareng. Kita minta kepada Allah buat diberikan keberkahan dan diselamatkan dari pemimpin-pemimpin yang punya makar. Jadi makar, istilah Al-Quran makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi tetap optimis. Biarkan mereka bekerja dan kita kawal dengan kekuatan doa. Pasti yang terbaik akan disuguhkan buat negeri ini. Nah, Ustadz Hilmi mungkin bisa menambahkan, ketika kita hidup di tengah-tengah komunitas yang bukan sekedar orang-orang Islam, tetapi ada agama-agama lain. Seringkali kita menemui jalan buntu dalam mempersepsi tentang keadilan. Bahkan mereka mengatakan kebohongan ini adalah salah satu siasat agar kita muncul stabilitas begitu. Nah, sementara orang Islam selalu bersandar kepada Al-Quran. Lantas bagaimanakah kita bisa mempertemukan dua pendapat seperti ini? Ya, ada kebohongan tadi yang diperbolehkan oleh Mas Agung ya. Di antaranya untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi di sebuah negara. Itu di antaranya seperti itu. Jadi memang ada kebohongan-kebohongan yang diperbolehkan. Namun tentunya kebohongan itu sifatnya tidak mencelakakan banyak orang ya. Kadang-kadang tidak bisa kita sebuah kebohongan yang berdampak buruk kita jadikan excuse ini untuk stabilitas negara.
supaya negara tidak goncang dan sebagainya. Loh, ini seperti bom waktu Mas Agung. Ya, kita menjaga sebuah bangkai yang busuk ya agar tidak tercium, itu lama-lama pasti akan tercium juga. Jadi tetap katakan yang benar, walaupun itu pahit sekalipun, walaupun apapun resikonya itu jauh ya lebih sehat untuk bangsa ini. Ya karena minum jamu itu pahit tapi sehat dibanding antum minum sirup terus lama-lama jadi sakit dan batuk. Ya tetap katakan yang benar, kulil haq walau kana murun, apapun risikonya, insya Allah saya yakin tadi dibilang di awal bahwa di negeri kita yang mayoritas muslim ini lebih banyak yang mencintai kebenaran dan keadilan. Demikian Mas Agung. Nah jadi Kiai Sarip mungkin bisa ditegaskan artinya ketika kita menghadapi kondisi seperti ini harus bersuara. Walaupun ada beberapa label-label yang disematkan kepada orang yang memberikan suara yang kritis begitu Kiai? Ya kita harus menyuarakan kebenaran dan konsekuensi setiap engkau melakukan kebenaran akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang anti dengan kebenaran, dengan orang-orang yang dengki. Makanya ada satu waktu gitu seorang yang minta didoain nama kiai supaya mendapatkan keberkahan. Didoainya begini, katsarakallahu husadak. Semoga Allah menjadikan banyak orang yang dengki kepadamu. Wah, bingung dia karena orang yang dengki hanya dengki kepada kebenaran. Hanya dengki dia kepada orang yang mendapatkan karunia. Jadi sebuah konsekuensi bila engkau menyuarakan kebenaran, engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang mereka dibuat mati hatinya dari melihat kebenaran. Maka jangan pernah takut karena pertolongan Allah akan selalu bersama orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Datang kebenaran akan hancur kebatilan. Begitu janji Allah dalam Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Kiai Sarip, Kiai Hilmi yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Pada intinya saat ini kita yang beriman, kita yang bermaksiat, semua berada di buminya Allah. Tentu saja Allah sang pemilik alam semesta, sang pemilik panggung kehidupan menyaksikan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ingatlah, jangan pernah bermain-main karena apa yang kita lakukan sekarang nanti kelak akan dihitung secara adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku hari ini, dan jangan lewatkan Damai Indonesiaku juga Anda bisa saksikan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu saru kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akhiri majelis mulia dengan sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, sayangi dan berkahi, kasihani negeri ini ya Allah. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang amanah, yang takut kepadamu ya Allah, yang mencintai rakyatnya ya Rabbana. Ilahana ya Maulana, dengan sebanyak masalah yang sedang dihadapi di negeri ini ya Allah, berikan pertolonganmu. Urai semuanya menjadi kebaikan buat negeri ini. Ya Allah, hindari negeri kami dari pemimpin-pemimpin yang jahat, yang tidak mencintai rakyat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahan buat negeri ini. Biar kami saling menyayangi dan kami tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.